nasab Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, disebutkan beliau Al-Habib Sayyidina Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah bin Muhammad bin Husain bin Ahmad sahibu Syu'ib bin Muhammad bin Alwi bin Abu Bakar Al-Habsyi bin Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Al-Ustadz bin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Al-Ustadz Al-Azam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khalid Qasam bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah ibn al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa ibn Muhammad Ar-Rumi ibn Ali Al-Uraidi ibn Ja'far As-Sadiq ibn Muhammad Al-Baqir ibn Ali Zainal Abidin ibn al-Imam Al-Husain ibn Ali bin Abi Talib wa Fatimah binti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi nasabnya bersambung sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Habib Ali ini dilahirkan pada hari Jumat 24 Syawal tahun 1259 Hijriah. Coba nanti kalau dihitung tahun Masehinya berapa miladiahnya. Jadi hari Jumat 24 Syawal 1259 Hijriah di Qaryat Qasam. Desa desanya adalah desa Gasam. Di Hadramut sana ada desa namanya desa Qasam. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini dilahirkan dari seorang ibu yang salihah al-arifah billah. Ibunya bernama Al-Hababah Alawiyah binti Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri. Ayahnya Al-Habib Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi, mufti Makkah. Ayahnya seorang mufti Makkah. Mufti itu kepalanya ulama atau orang yang duduk diizinkan untuk berfatwa di dalam fatwa-fatwa Islam. Itu disebutkan dengan sebutan apa? Mufti namanya, mufti. Dia menguasai ilmu fikih, dia menguasai ilmu usul, dia menguasai ilmu alat. Ada mufti Makkah. Nah, mufti itu. Ibunya adalah seorang wanita yang salihah, al-arifah billah, ad-da'iyah ilallah, Alawiyah binti Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri, wa kanat radhiyallahu anha bi ardi Shibami wal Garah. Tinggal ibunya atau asal muasal ibunya itu dari negeri Shibam. Dari negeri Shibam. Shibam itu sampai disebutkan oleh orang Hadramut, Shibam itu adalah negerinya ulama. Seorang wanita yang salehah, terdidik dari Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid. Ayahnya seorang arif billah, waliullah alim, Al-Habib Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri. Ibunya juga seorang arifah billah, sama juga. Tapi dia sama ayahnya dititipkan kepada seorang ulama di zaman itu, yaitu Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid, yang dikenal dengan Qutbud Du'ah atau Qutbud Dakwah, atau seorang ulama yang porosnya dakwah itu mengerucut kepada dia. Jadi semua ulama-ulama di zaman itu kalau mengambil yang namanya sanad dakwahnya Nabi Muhammad, mengambil sanad dakwahnya lewat Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid. Itu sambung sanad dakwahnya. Begitu. Jadi Habib Ali punya anak, Habib Abdullah, Habib Muhammad, Habib Abdullah, Habib Khadijah, Habib Muhammad, Habib Ahmad, Habib Alwi. Anaknya Habib Ali ini. Habib Ali menceritakan anaknya dia yang namanya Habib Abdullah. Pernikahannya anaknya Habib Ali namanya Habib Abdullah ini luar biasa. Ketika dinikahkan, diramekan, dibikin kayak syukuran, dihadiri oleh para ulama aulia di zaman itu. Sampai orang-orang di zaman itu mengatakan bahwa pernikahan anakmu ini Abdullah ya Habib Ali adalah pernikahan yang luar biasa. Enggak seperti pernikahan-pernikahan yang lain. Hari ini dia minta, hari ini juga dia kemudian menikah, dan engkau sendiri yang menikahkan. Karena walinya yang perempuan itu minta sama Habib Ali untuk jadi walinya, mewakilkan begitu. Katanya Habib Ali, wa amma zuwaj walidi ala walidati aghrab min dzalik. Kata Habib Ali, perkawinannya ayahku dan ibuku lebih ajaib dari itu, katanya. Bukan hanya nunggu besok, malam ini dia minta, malam ini juga dia dinikahkan oleh mertuanya. Banyaklah guru-gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi.
belajar dengan abahnya Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, belajar dengan ulama-ulama di zamannya, di antaranya Al-Habib Idrus bin Umar, kemudian belajar kepada Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr, Wal-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Wal-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, dan masih banyak ulama-ulama yang lain, sampai disebutkan wa qad akhadha an hadainil imamaini jullu ahli asrihim, dan yang paling banyak dimiliki ilmu oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dari dua gurunya ini. Guru pertamanya adalah abahnya Al-Habib Muhammad bin Husain sendiri, abahnya, dan guru keduanya adalah Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Begitu. Wa aktsar ahli kutrihim wa a'zamu man akhadhat anhum sayyidi wa syaikhi al-kutub Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Itu yang pertama, gurunya Al-Habib Ali. Juga abahnya Al-Habib Muhammad bin Husain, dan juga Al-Habib Muhsin bin Alawi As-Segaf. Muhsin bin Alawi As-Segaf ini yang sering kita dengarkan khutbahnya kalau malam 21 di masjid ini Ramadan, ada khutbahnya Al-Habib Muhsin bin Alawi As-Segaf. Itu salah satu gurunya Sahibul Maudah Syibtud Durar Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dan juga Al-Habib Abdurrahman bin Ali bin Umar bin Segaf ketika itu, ya. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dilahirkan oleh ibundanya tatkala waktu itu Al-Habib Muhammad bin Husain ada di Tarbeh, di desa Tarbeh namanya. Di desa tersebut Al-Habib Muhammad dipanggil oleh gurunya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir di Masilah. Itu desa namanya desa Masilah. Dipanggil oleh gurunya, disurati begitu, panggil Muhammad bin Husain, suruh menghadap. Sang pembawa surat, tukang posnya mengatakan, kamu disuruh menghadap dengan surat ini oleh gurumu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, sahib Ya Arhamar Rahimin farij 'alal muslimin. Itu Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, atau Ya Rabbana a'tarafna bi annana asyrafna 'ala ladha asyrafna. Berangkat Al-Habib Muhammad bin Husain datang kepada gurunya, sampai di depan gurunya beliau mengatakan gurunya, ya Muhammad, sekarang kau pulang ke kota Gasam. Kenapa guru kok disuruh pulang saya? Pulang kau ke sana karena istrimu mau melahirkan. Jadi Habib Abdullah ini bisa tahu apa yang terjadi, yang akan besok terjadi. Pulang kau ke Gasam karena istrimu akan melahirkan bayinya laki, dan jika dia bayi laki yang terlahir, beri nama dengan nama Ali. Lari Al-Habib Muhammad pulang ke kota Gasam. Sesampainya di kota Gasam sudah lahir bayinya, laki bayinya. Maka istrinya mengatakan, wahai Muhammad, enaknya bayi ini mau dikasih nama siapa? Mau dikasih nama Ahmad, apa Abu Bakar, apa Umar, apa Hasan, apa Husain, atau siapa? Tidak, namanya Ali. Kata Al-Habib Alawiyah, kenapa kau begitu tergesa memberi nama dengan nama yang ini? Katanya, karena guruku Al-Habib Abdullah bin Husain sudah menyiapkan nama untuk anak kita, yaitu namanya adalah Ali. Maka digendongnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Saat itu kemudian bayi tersebut menangis, dilihat sama ibunya, ternyata bayi ini tidak apa? Tidak buang air kecil, tidak ngompol. Bayinya tidak ngompol, barangkali mungkin bayi ini sakit, ini begini. Habib Muhammad bin Husain kemudian memboyong bayi tersebut, dibawa ke tempat gurunya. Jarak antara Gasam dengan Masilah ya cukup jauh. Tapi dibawa oleh Habib Muhammad kepada gurunya dulu. Sebelum dilihat oleh semua orang, gurunya dulu yang melihat. Ya, taatnya orang dulu sama gurunya. Sampai kasih nama anak saja gurunya yang ngasih nama, bukan dia. Dibawa oleh Habib Muhammad bin Husain ke tempat gurunya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ketika dipangku oleh gurunya, ngompol Habib Ali. Ya, Al-Habib Muhammad bin Husain merah wajahnya karena dia merasa malu. Kenapa bayi ini nggak mau ngompol, tapi kok dipangku sama guru saya kok ngompol? Begitu, sehat kayaknya. Alhamdulillah, katanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, bayimu ini adalah orang luar biasa, bayi ini adalah bayi yang sehat, insya Allah jadi anak yang soleh di kemudian hari. Dapat doa dari gurunya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir.